Halo teman-teman kelas 7, Assalamualaikum. Semester baru, semangat baru. Semoga di semester 2 ini kalian lebih semangat lagi nih ya untuk belajar matematikanya. Gimana, udah siap? Kita akan langsung masuk ke materi di bab 1 semester 2. Sengaja ibu pilihkan materi yang gampang banget nih, udah pernah kalian pelajari di SD, yaitu tentang penyajian data. Check this out. Nah, karena yang akan kita sajikan di sini adalah data, kalian harus tahu ya, apa sih sebenarnya data itu? Data adalah seluruh keterangan, informasi, atau fakta tentang suatu permasalahan. Jadi harus benar-benar fakta nih ya kalau kita mau ngomongin tentang data. Nah, data dibagi menjadi dua, yaitu ada data kualitatif dan ada data kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang menggambarkan keadaan objek yang dimaksud. Contoh-contohnya nih, si data kualitatif tuh misalkan data tentang hobi, kemudian warna favorit, makanan favorit, itu adalah yang namanya data kualitatif. Sedangkan data kuantitatif adalah data yang merupakan sebuah bilangan, data yang berupa bilangan. Misalkan data tinggi badan, data berat badan, data misalkan yang udah familiar nih, yang akhir-akhir ini masih jadi trending topik, data kasus COVID, kemudian yang biasanya hype di waktu-waktu tertentu, misalkan data pemilu, kalian juga sering lihat di TV tuh ya, itu merupakan data kuantitatif. Oke, penyajian data ini merupakan bagian dari materi statistika. Kalian udah pernah pelajari di SD, sekarang di SMP belajar juga, nanti di kelas 8 juga belajar, kemudian di SMA nanti juga ada, sampai di kuliah pun materi statistika akan ada, mau apapun jurusan kalian gitu ya. Jadi kalian nggak akan bisa lepas nih dari si statistika ini. Oke, ngomong-ngomong tentang statistika nih ya, sebenarnya statistika itu apa sih? Statistika adalah salah satu cabang ilmu di matematika tentang cara mengumpulkan, menyusun, menggolong-golongkan, menganalisis, dan mencari keterangan yang berarti dari sebuah data, sehingga nanti terbentuk suatu kesimpulan. Oke, data-data yang tadi bisa kita dapatkan melalui berbagai macam cara. Cara yang pertama, kita bisa dengan pengamatan langsung atau observasi. Cara yang kedua, kita bisa pakai angket atau kuesioner. Kemudian bisa dengan wawancara atau interview. Bisa juga dengan eksperimen, percobaan sendiri. Dan terakhir, bisa kita cari melalui sumber-sumber lain, misalkan ada di buku, majalah, dan internet. Oke, data-data yang tadi yang sudah kita dapatkan bisa kita kumpulkan dan kita sajikan dengan berbagai macam cara. Kalian juga udah pernah buat nih ya di SD nih ya. Bisa dengan kita sajikan di tabel, kemudian dengan berbagai macam diagram. Ada yang namanya diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran, pie chart, atau diagram gambar, piktogram. Sekarang kita langsung aja nih ya ke penerapan statistika. Ibu sudah ada artikel berikut ini. Ibu ambil dari databooks.katadata.co.id. Di sini ada artikel dengan judul Kasus Aktif COVID-19 Indonesia tertinggi ketiga di Asia. Nah, dari artikel ini kita bisa mendapatkan berbagai macam informasi nih ya. Contohnya yang pertama, ternyata di Asia tertinggi pertamanya itu India loh, dengan 259.000 sekian kasus. Ternyata nomor 2-nya ada Iran loh. Kemudian Indonesia ternyata ada di urutan ketiga loh, dengan 109.000 sekian kasus. Nah, banyak juga nih ya informasi-informasi kita dapatkan dari si artikel tadi yang udah disajikan dalam bentuk diagram juga, jadi memudahkan kita untuk membacanya. Nah, itu adalah kegunaan dari penerapan ilmu statistika gitu ya. Oke, kita akan mempelajari nanti lebih lanjut di Zoom gimana caranya kita mendapatkan informasi dari sebuah data, gimana cara menyajikannya, sampai gimana cara menarik kesimpulannya. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut di Zoom ya. Untuk sekarang materinya sampai sini dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di materi berikutnya.